Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Yanda dan Bunda semuanya, juga rekan-rekan Bapak dan Ibu guru dimanapun berada, mudah-mudahan kabarnya baik-baik saja dan tidak kurang satu apapun. Kita kembali memasuki taman 9 subtema 3, kali ini memasuki pembelajaran 4. Ini adalah panduan bagi orang tua siswa kelas 6 halaman 171 sampai dengan 183. Materinya masih diambil dari buku tematik terpadu kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baik Yanda dan Bunda, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Setelah itu mari selalu mematuhi protokol kesehatan meski sudah melaksanakan vaksinasi. Ini dia tujuan pembelajaran yang sudah dipahami oleh anak-anak kita, bahwa satu, dengan membaca dan berdiskusi tentang perkembangan transportasi air dan udara, anak kita dapat membandingkan alat transportasi air dan udara sebelum dan sesudah modernisasi. Kemudian sampai dengan tujuan pembelajaran 4. Anak-anak lebih tahu kapal ya, kapal terbang, tapi nah ini ya, tapi nah nanti kita simak lebih baik. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kesempatan manusia untuk melakukan penjelajahan ke angkasa luar seperti yang sudah dikemukakan ya, Aldrin dan Neil Armstrong tadi. Nah, penjelajahan ke angkasa luar dilakukan untuk mengetahui lebih banyak tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi kita. Nah, hal itu juga mendorong semakin canggihnya teknologi transportasi udara. Salah satu hasil berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kebutuhan manusia untuk melakukan transportasi udara. Nah, transportasi udara yang dikembangkan dengan menggunakan energi alternatif untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil yang mencemari lingkungan. Ingat bahwa setiap inovasi, setiap perkembangan apapun pasti akan ada dampak baik positif maupun negatif. Nah, seperti alat angkutan juga mempunyai dampak positif dan negatif. Di antaranya yang negatifnya adalah makin tingginya polusi udara. Nah, kemudian di kolom selanjutnya, rentang pesawat ini yang tadi ya dibuat lebar sekali sekitar 72 meter. Hal ini dilakukan agar panel surya di atasnya dapat mengumpulkan energi matahari cukup banyak. Nah, yang tadi ya itu adalah pesawat terbang yang punya rentang 72 meter. Ini adalah pesawat terbang yang menggunakan energi alternatif tenaga surya. Baca dengan baik dan benar ya, agar lebih paham. Kemudian di kolom ayat berdiskusi, kalian diskusikan mengapa manusia ingin menemukan pesawat terbang berbahan bakar energi surya. Nah, tadi diantaranya adalah untuk mengurangi dampak polusi yang semakin tinggi ya. Apakah keunggulan pesawat terbang berbahan bakar energi surya dibanding dengan bahan bakar fosil? Nah, kemukakan pendapatnya di sini. Apakah dampak dari penemuan tersebut terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat pada umumnya? Tentu masyarakat, lingkungan akan terhindar dari polusi udara, akan berkurang polusi udaranya. Mudah-mudahan setelah diproduksi massal, polusi udara menjadi nol sama sekali. Mudah-mudahan bisa, tidak ya? Kenapa tidak ya? Kalau kita semua punya kepentingan yang sama untuk menyegarkan udara di sekitar kita ya. Contohnya ya, banyak di sekitar kita kegiatan-kegiatan kita yang dapat mencemari udara. Nah, hindari hal tersebut mulai dari keluarga. Kemudian ada sebuah artikel tentang pengaruh modernisasi terhadap perkembangan sistem transportasi air dan udara. Nah, perkembangan teknologi terus mengalami inovasi dan perkembangan dalam berbagai bidang. Dan tadi disebutkan bahwa ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, ini perkembangan teknologi dari dulu hingga sekarang ya. Kemudian ayo membaca, masyarakat pada masa lalu itu menggunakan alat transportasi air seperti perahu dayung, rakit, dan layar. Nah, ini sudah dibahas sampai perkembangan mulai rakit hingga sekarang menggunakan perahu, kapal-kapal cepat. Nah, di kolom ayat berdiskusi, nah ini adalah membandingkan alat transportasi air dan udara baik yang dulu hingga sekarang menggunakan tabel ini ya. Nih, isi semua tiap kolomnya.
Kemudian ini juga sama dampak positif, dampak modernisasi terhadap sistem transportasi air atau udara. Di sini tulis ini dampak positif terhadap masyarakat, ini dampak positif terhadap lingkungan, terhadap kehidupan masyarakat, negatifnya terhadap lingkungan. Itu adalah dampak negatifnya diisi. Kemudian ayo membaca. Di sini anak kita disuguhkan untuk membaca bacaan yang berjudul Sepeda Ontel Warisan Kakek oleh Kak Yoga T. Ini ilustrasinya. Nah, kemudian selanjutnya setelah membaca ada kolom ayo menulis seperti tadi, judulnya apa? Sepeda Ontel Warisan Kakek, penulisnya Kak Yoga T, dan seterusnya. Ikuti ini, ikuti baca petunjuknya kemudian jawab. Ini juga sama, persamaannya apa, perbedaannya apa. Ini kemudian gambar dari cerita, gambar dari pengalaman. Jika ada sesuatu yang sesuai dengan pengalaman yang telah kalian alami dari bacaan yang tadi, oh sama ini pengalaman saya juga punya sepeda ontel dari kakek. Nah, tulis di sini, gambarnya juga dikemukakan. Ayo membaca. Nah, sepeda ontel banjiri kota Bandung. Kok orang banjiri biasanya dengan air, yang banjirnya kota Bandung itu terutama daerah-daerah rendah seperti di daerah-daerah mana ya, Bale Endah ya sering ya, yang sering di sana ya, sering kebanjiran, atau sekarang banjir di mana-mana ya. Nah, sekarang kok ada bacaan sepeda ontel banjiri kota Bandung, ini banyak nih persatuan-persatuan komunitas sepeda ontel. Nah, baca mulai dari awal ke penasaran kalian, kenapa sih biasanya kan yang banjir itu air, kenapa ini sepeda? Nah, awali dengan itu, kemudian ingin kalian ketahui apa sebenarnya judul dari isi dari judul bacaan tersebut. Kemudian isi kolom-kolom ini oleh kalian ya, ada di halaman berikutnya. Terakhir, ayo renungkan dan komunikasikan. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat dipahami dan dimengerti. Jika masih belum paham dan dimengerti, mari Yanda dan Bunda untuk kembali menjelaskan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka lebih paham. Jika masih juga ada yang belum paham, maka komunikasikan dengan Bapak dan Ibu gurunya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.